Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Berikut Mozaik Islam akan membahas tentang padang mahsyar. Setelah manusia dan seluruh makhluk dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan digiring ke suatu tempat pengumpulan yang bernama mahsyar. Ya, mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir di muka bumi yang menyaksikan kiamat. Mahsyar juga sering disebut dengan padang mahsyar karena merupakan tanah yang datar serta luas. Padang mahsyar bukanlah bumi yang sekarang kita pijak, karena dunia dan seisinya telah hancur pada tiupan sangkakala yang pertama. Padang mahsyar adalah bumi yang baru, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti bumi dan langit di dunia ini dengan bumi dan langit yang berbeda sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48. Padang mahsyar merupakan sebuah padang yang datar berwarna putih bagaikan tepung yang bersih. Tak ada tanda-tanda di atasnya, seperti gunung atau bebatuan, dan tidak seorang pun yang mengetahui luasnya. Padang mahsyar, Allah Ta'ala persiapkan agar dapat menghimpun seluruh makhluknya, mulai dari malaikat, manusia, jin, binatang buas, dan burung. Dan tak ada yang tahu berapa jumlah makhluk yang akan berkumpul di sana. Semua makhluk datang kepada Allah sebagai hamba, dan semua akan menghadap Allah sendirian. Karena dahsyat dan mencekamnya keadaan waktu itu, kaum lelaki tidak peduli terhadap kaum wanita, dan sebaliknya. Padahal saat itu, kaum lelaki dan kaum wanita hadir di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, manusia akan berada di padang mahsyar hanya selama 1 hari. Namun 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bagi orang-orang beriman, 50.000 tahun saat itu Allah jadikan seperti waktu antara zuhur dan asar. Setiap orang memiliki tempat khusus di padang mahsyar. Meski jumlahnya sangat banyak, pengumpulan makhluk tersebut dilakukan dengan sangat teliti dan teratur. Orang beriman akan dikumpulkan bersama dengan orang beriman. Begitu juga bagi mereka yang tidak beriman, dijadikan menjadi satu. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 28. Allah Ta'ala memuliakan orang beriman dan beramal soleh dan menggiringnya ke tempat di padang mahsyar dalam keadaan mulia, berkendaraan, dan aman dari ketakutan dan kengerian. Sementara mereka yang tidak beriman dikumpulkan dalam keadaan hina, berjalan kaki, bahkan ada pula yang berjalan dengan muka mereka sebagai tambahan atas kehinaan mereka. Setelah seluruh manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka dimulailah perjalanan selama 50.000 tahun. Dalam masa penantian tersebut akan terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat yang belum pernah terjadi ketika di dunia. Adalah matahari didekatkan kepada manusia sampai jarak 1 mil. Hal itu membuat manusia hidup di bawah siksa pedih yang tidak tertahankan. Tubuh mereka pun mengucurkan keringat dengan bau yang sangat busuk. Rasulullah SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini merupakan peristiwa terdahsyat dan terberat yang akan menimpa manusia. Matahari tidak akan meninggalkan mereka dan tidak ada jalan keluar hingga tiba saatnya Allah menghisap makhluknya. Pada saat itu akan terjadi pula pertengkaran antara orang lemah dan pemimpinnya. Orang kafir akan bertengkar dengan setan dan para anggotanya, satu dengan yang lain akan melaknat. Namun hal tersebut tidak ada manfaatnya karena keputusan telah ditetapkan. Pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan hisab telah diselesaikan, setan akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Setan tidak mau disalahkan dan terus berusaha membela diri dengan menyalahkan manusia yang mengikutinya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 22. Pada saat itu, mereka mengakui kekafiran dan kesesatan mereka. Namun penyesalan pada waktu itu tidak lagi berguna. Keadaan orang kafir di padang mahsyar sangatlah mengerikan. Neraka ditampakkan dan didekatkan kepada mereka orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan pelaku maksiat. Orang-orang mukmin yang berbuat maksiat, jika belum bertobat, juga akan mendapat siksa pada hari itu, sesuai dengan perbuatannya. Beruntunglah orang-orang mukmin yang soleh, meskipun berada di padang mahsyar yang lamanya mencapai 50.000 tahun, mereka tidak merasa takut. Ketika manusia berada dalam situasi berat di bawah terik matahari yang sangat panas, ada kelompok orang soleh yang merasa nyaman dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama berdiri di padang mahsyar yang penuh derita, semua manusia sudah tidak mampu lagi menunggu. Mereka segera mendatangi nabi-nabi agar memohon kepada Allah Ta'ala untuk mulai dihisab. Akan tetapi, semua nabi mulai dari Adam hingga Isa alaihissalam tidak dapat mengabulkan permintaan itu. Para nabi dan rasul kemudian mengarahkan semua manusia supaya menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia kemudian melaksanakan anjuran tersebut. Lantas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera berjalan ke arah Arsy, lalu bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu berfirman, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, aku akan mengabulkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta agar hisab segera dimulai. Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang digunakan untuk kebaikan umatnya. Sesungguhnya, aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang beriman dan beramal soleh yang mendapat syafaat Rasulullah untuk disegerakan masuk surga atau dinaikkan derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Percayakah Anda jika penyakit dapat menjadi sebuah jalan penggusur dosa? Informasi menarik tentang hikmah di balik musibah sakit akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama Mozaik Islam.